Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja saya, yaitu dari mata kuliah sistem terdistribusi dengan tugas sinkronisasi. Baik, saya akan perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Aulinsya dari kelas EF21E dengan NIM 21116255201064. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari apa itu sinkronisasi. Apa itu sistem terdistribusi. Sistem yang terdiri dari beberapa komputer atau node yang saling berkomunikasi melalui jaringan. Setiap node bekerja secara independen, tetapi harus mencapai tujuan bersama. Nah, mengapa sinkronisasi itu penting di sistem distribusi? Pertama itu memastikan konsistensi data, keteraturan operasi, dan menghindari konflik. Tanpa sinkronisasi, sistem akan sulit mengelola data secara terdistribusi dan menghadapi risiko besar dalam menjaga kebutuhan informasi. Nah, sini ada definisi sinkronisasi dalam sistem distribusi. Untuk yang pertama itu, apa itu sinkronisasi? Sinkronisasi adalah proses mengatur dan mengkoordinasikan kerja berbagai node atau proses dalam sistem distribusi agar semua komponen bekerja secara konsisten, efisien, dan teratur. Dalam sistem distribusi, setiap node bekerja secara independen sehingga perlu diselaraskan agar tetap sejalan dalam informasi, urutan operasi, dan status data. Nah, ini ada tujuan utama sinkronisasi dalam sistem distribusi. Di sini ada dua ya. Yang pertama itu konsistensi data. Nah, memastikan data yang disimpan atau diakses oleh berbagai node memiliki nilai yang sama. Contoh, ketika sebuah data diubah pada satu node, perubahan tersebut harus disebarkan ke node lain untuk menjaga konsistensi. Nah, yang kedua, mengurangi kesalahan dan konflik, menghindari kondisi di mana beberapa node mengakses atau mengubah data yang sama secara bersamaan yang dapat menyebabkan konflik atau kesalahan dalam data. Misalnya, sinkronisasi dalam sistem database distribusi mencegah dua pengguna mengedit yang sama pada waktu yang sama. Jadi saling bertabrakan lah. Oke, selanjutnya, tantangan tanpa sinkronisasi. Apa yang terjadi tanpa sinkronisasi? Nah, di sini saya menambahkan 4 poin. Yang pertama itu inkonsistensi data antara node. Kedua, urutan operasi yang tidak konsisten. Risiko kesalahan akses data atau sumber daya. Konflik saat beberapa node mengakses sumber daya yang sama. Nah, jadi tanpa sinkronisasi ya semua data itu kurang gitu. Tidak saling tersinkronisasi. Oke, lanjut. Sini ada contoh kasus mengapa sinkronisasi itu penting. Nah, contohnya itu ada sistem perbankan terdistribusi. Ketika seorang pelanggan melakukan transaksi dari dua ATM yang berbeda pada waktu yang sama, sinkronisasi memastikan bahwa saldo mereka diupdate dengan benar dan mencegah double spending atau saldo negatif. Gitu guys. Nah, terus yang kedua, aplikasi pemesanan online. Dalam aplikasi pemesanan online seperti tiket atau hotel, sinkronisasi diperlukan agar tidak ada dua orang berhasil memesan tepat waktu yang sama bersamaan. Nah, jadi itu contoh mengapa sinkronisasi itu penting agar saling terupdate antara pengguna satu sama pengguna yang kedua tapi sama akun gitu. Terus ada jenis sinkronisasi dalam sistem terdistribusi. Yang pertama itu sinkronisasi waktu, menyelaraskan jam di setiap node untuk konsistensi waktu. Contoh, pertama itu Merkle Protocol, lapor timestamp. Yang kedua, sinkronisasi data, memastikan data tetap sama di berbagai node. Algoritmanya itu PACOS dan RAF. Yang ketiga, konsensus. Semua node mencapai kesepakatan mengenai status atau untuk urutan transaksi. Menggunakan algoritma RAF, by business time, fault, tolerance, tolerance atau bisa disingkat dengan BFT.
Yang keempat, eksklusi mutual atau mutual exclusion. Mencegah lebih dari satu proses mengakses sumber daya secara bersamaan. Yang menggunakan algoritma Richard Agrawala dan token ring. Yang kelima, sinkronisasi komunikasi mengatur pesan agar diterima dengan urutan yang benar tanpa konflik. Nah, sini ada contoh kasus sinkronisasi. Yang pertama itu blockchain dan cryptocurrency. Deskripsinya itu blockchain adalah sistem terdistribusi di mana semua node harus sepakat pada urutan transaksi dan status saldo akun. Peran sinkronisasinya itu melalui algoritma konsensus seperti proof of work atau proof of stake. Seluruh node memvalidasi blok transaksi yang sama sehingga menciptakan buku besar atau ledger yang sama di setiap node. Manfaatnya itu mencegah masalah seperti double spending, yaitu pengeluaran ganda gitu, dan memastikan bahwa transaksi hanya terjadi sekali pada satu waktu tertentu. Nah, terus ada database terdistribusi pada aplikasi global. Sistem basis data terdistribusi menyimpan salinan data di berbagai lokasi untuk mempercepat akses dan meningkatkan keseriaan. Dan sinkronisasinya itu algoritma replikasi data seperti eventual konsistensi, strong konsistensi, atau quorum based replication. Mensinkronkan perubahan data di seluruh salinan. Nah, manfaatnya memastikan bahwa data pengguna konsisten di setiap server meskipun terjadi pembaruan data dari berbagai lokasi sekaligus. Nah, ini kesimpulan. Meskipun sinkronisasi dalam sistem terdistribusi sangat penting ya, tantangan yang dihadapi memerlukan pemahaman dan pendekatan yang cermat. Solusi yang efektif perlu dirancang untuk menangani tantangan ini sehingga sistem terdistribusi dapat berfungsi dengan baik dan memenuhi kebutuhan pengguna. Menghadapi tantangan ini juga memberi kesempatan untuk inovasi dalam teknologi dan metodologi untuk meningkatkan efisien dan aktivitas sistem terdistribusi di masa depan. Baik, sekian dari hasil dari presentasi saya di tugas tentang sinkronisasi. Mungkin cukup itu saja. Jadi inti poinnya dari tugas sinkronisasi itu ya, sinkronisasi itu ada di era sekarang itu ada di mana saja. Jadi ada pokoknya ya banyak lah gitu. Sekarang seperti HP juga banyak tersinkronisasi gitu. Kayak update, walaupun dibuka HP yang sama, dia di HP satu lagi akan sinkronisasi, saling tersinkronisasi lah gitu. Di antara dua HP itu. Mau upload file, mau ngapain gitu, upload akun, bikin akun gitu. Seperti itu contohnya. Thank you. Sekian dari saya, Ahmad Risa. Apabila ada kata yang tidak enak, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.